Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran ketiga ini, materi yang akan Bu Guru sampaikan yaitu tentang beragam aktivitas di pasar, adat istiadat di Indonesia, iklan media cetak, dan iklan elektronik. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, amatilah gambar di bawah ini dengan cermat. Ini adalah suasana pasar yang selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Nah, berdasarkan gambar di atas ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Di pasar, kita dapat menemui pembeli, pedagang, dan juga barang dagangan. Selanjutnya, masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Sayur dan buah yang ditanam petani dapat sampai ke rumah kita karena kita membeli dari pedagang yang ada di pasar. Berikutnya, aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar di atas tadi? Aktivitas yang ada di gambar adalah transaksi atau jual beli antara pedagang dengan pembeli. Kalian coba tuliskan jenis aktivitas apa saja yang ada di pasar dan tuliskan juga pelaku aktivitas tersebut. Seperti contoh berikut ini ya. Ini adalah beberapa aktivitas yang ada di pasar beserta dengan pelakunya. Yang pertama, aktivitas jual beli. Pelakunya yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, aktivitas tawar-menawar. Pelakunya yaitu penjual dan juga pembeli. Jenis aktivitas selanjutnya yaitu melihat barang dagangan. Pelaku aktivitas ini yaitu pembeli. Jenis aktivitas lainnya yaitu menawarkan barang dagangan. Pelaku aktivitasnya yaitu penjual. Nah, anak-anak, itulah tadi jenis aktivitas dan pelaku aktivitas yang ada di pasar. Kalian bisa tuliskan jenis aktivitas dan pelaku lainnya ya. Anak-anak, ternyata ada beragam aktivitas di sebuah pasar ya. Bagaimana dengan lingkungan sekitarmu? Aktivitas apa sajakah yang dapat kamu temui di sana dan siapa sajakah yang melakukannya? Selanjutnya, anak-anak, silakan baca wacana berikut ini ya. Pembangunan sosial. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut dengan pembangunan sosial. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tapi juga spiritual. Dengan demikian, memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tidak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi. Contohnya seperti kegiatan di pasar. Nah, anak-anak, berikut ini adalah keanekaragaman adat istiadat yang ada di negara kita, Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan adat istiadat? Kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan adat istiadat ya. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lainnya.
Nah, berikut ini beberapa adat istiadat daerah yang ada di Indonesia. Contohnya saja adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang ternyata memiliki persamaan. Salah satu persamaannya bahwa mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Nah, anak-anak, berikut ini adalah beberapa adat istiadat daerah yang ada di Indonesia. Simak baik-baik ya. Yang pertama, upacara ngaben, yaitu merupakan upacara pembakaran jenazah di Bali. Selanjutnya, adat lompat batu Pohombo, yaitu merupakan ritual pendewasaan seorang laki-laki di daerah Nias. Selanjutnya adalah upacara adat Tedak Sinten, yaitu upacara pada saat pertama kali seorang anak belajar menginjakan kaki ke tanah, berasal dari daerah Jawa Tengah ya. Berikutnya upacara kebo-keboan, yaitu upacara memohon kesuburan sawah dan hasil panen melimpah. Adat istiadat ini berasal dari Banyuwangi ya. Selanjutnya adat ngobeng, yaitu tradisi menjamu tamu oleh masyarakat Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya upacara sisingaan, yaitu tradisi mengarak anak sehari sebelum disunat. Tradisi ini berasal dari Jawa Barat. Pada pertunjukan sisingaan merupakan sebuah pertunjukan yang membutuhkan kerjasama, kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan ketekunan. Semua orang dari segala lapisan masyarakat yang beraneka ragam dapat ikut dalam iring-iringan tersebut. Iring-iringan dilakukan sambil mengitari kampung hingga akhirnya iringan kembali ke tempat semula. Tanpa adanya kerukunan, tentunya kerjasama yang baik tidak akan dapat terwujud. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa adat istiadat daerah yang ada di Indonesia. Sangat beragam dan unik-unik ya. Anak-anak, adat istiadat tersebut menggambarkan keragaman suku dan budaya di Indonesia ya. Dalam pelaksanaan upacara adat tersebut, terjalin kerjasama yang baik antar warga masyarakat. Anak-anak, perhatikanlah iklan berikut ini dengan seksama ya. Ini adalah salah satu contoh dari iklan media cetak. Masih ingatkah kamu dengan iklan media cetak? Nah, sekarang kalian amati iklan ini. Apa isi pesan yang dapat kamu temukan dalam kalimat iklan tersebut? Ya, benar. Isi pesan dalam kalimat iklan tersebut adalah ajakan untuk hidup rukun. Di sini tertulis kalimat iklannya yaitu hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Lalu, apa jenis bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut? Jenis bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut adalah menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Kemudian, menggunakan kata konotasi positif. Isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Anak-anak, menurut kalian, apakah kalimat yang digunakan sama atau berbeda dengan kalimat percakapan sehari-hari? Ya, benar sekali. Kalimatnya tentu berbeda. Yang membuatnya berbeda dengan kalimat percakapan sehari-hari adalah iklan tersebut menggunakan kalimat efektif dan kosakata yang baku. Jika percakapan sehari-hari memiliki bahasa yang berbeda dengan iklan media cetak, maka iklan elektronik juga memiliki bahasa yang bisa jadi berbeda dengan iklan media cetak. Nah, sekarang coba kalian diskusikan ya, apa saja persamaan dan perbedaan antara iklan media cetak dengan iklan elektronik. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, iklan media cetak. Iklan pada media cetak ini disampaikan secara tertulis, kemudian dapat dibaca kapan saja, dan bahasa yang digunakan merupakan bahasa yang formal. Kemudian yang kedua, iklan media elektronik. Perbedaannya yaitu iklan disampaikan secara suara atau video,
Kemudian iklan hanya ditampilkan dalam waktu singkat saja ya. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan pada iklan media elektronik ini dapat berupa bahasa formal maupun bahasa non-formal. Itulah perbedaan iklan media cetak dan juga iklan media elektronik ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.